Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Tuhanmu bukan cuma di masjid, Tuhanmu bukan cuma di Mekah, Tuhanmu bukan cuma di Ramadan. Dia bersama kamu di rumah kamu, dia bersama kamu di pabrik kamu, dia bersama kamu di kantor kamu. Tuhan yang kamu sembah di masjid, yang kamu takut bergerak 3 kali. Negara terbesar di dunia papat. Sing nomor 1 India, sing nomor 2 Cina, sing nomor 3 Amerika, sing nomor 4 Indonesia. Dari 4 negara ini, Muslim sing akeh paling banyak Indonesia. Gitu nyebut Muslim, langsung hidup lampu. Hebatnya Islam. Muslim terbesar di dunia Indonesia. Bangga apa ora jadi orang Indonesia? Bangga. Muslim terbesar di dunia Indonesia yang mengajarkan at-tahuru syatrul iman, bersih setengah iman. WC terpanjang di dunia bukan di India, bukan di Cina, bukan di Amerika, tapi di Indonesia. Jenenge apa? Kali Ciliwung. Website porno terbanyak di dunia, waduh, nggak usah kita sebut, malu kita. Padahal Muslim terbesar di dunia. Kenapa? Padahal jamaah umroh terbanyak di dunia Indonesia. Kenapa tidak sinkron? Kok enggak matching? Kok enggak kepetuk? Kok bisa beda antara jumlah muslimnya dengan kotornya, dengan korupsinya? Bahkan pernah diundang pesulap dunia. Pesulap dari Amerika. Gunung Everest hilang. Hebat. Pesulap dari India, Sungai Nil hilang. Dipanggil pesulap dari Indonesia, semua catatan korupsi hilang. Jadi kenapa Indonesia yang muslim terbanyak, jamaah haji paling akeh, jamaah umroh yang paling membludak, kenapa angka korupsinya tinggi, paling kotor, WC terpanjang, website no porno terbanyak? Kira-kira di mana permasalahannya? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau lagi live di TV gitu. Kesalahannya di mana? Karena umat Islam memenjarakan Tuhan dalam masjid. Itu jawabannya. Tuhannya di mana? Tuhannya dalam masjid. Sehingga kalau dia di dalam masjid bersih sebersih-bersihnya. Sajadahnya bersih, bajunya bersih, pakaiannya bersih. Karena Tuhannya dalam masjid. Tuhan tidak dibawa ke pabrik, Tuhan tidak dibawa ke kantor, Tuhan tidak dibawa ke rumah, Tuhan tidak dibawa ke sungai. Tuhan dipenjarakan di dalam masjid. Itulah kenapa dalam masjid sangat disiplin. Bagaimana saking disiplinnya umat Islam? Saya beberapa kali ditinggal khutbah Jumat. Gak mau pengurus nunggu saya. Padahal bukan salah saya, guys. Wong macet saya nggak bisa terjebak. Sampai ke masjid, khotib sudah naik. Saya tanya pengurus, kenapa saya nggak ditunggu? Disiplin, Ustaz. Bulan puasa, umat Islam sangat disiplin. Kalau sudah bunyi sirine maghrib,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung semuanya makan. Nggak ada tuh orang Islam pas diajak buka puasa, sampean orang buka puasa. Maaf, saya setengah jam lagi karena sahurnya tadi terlambat juga. Nggak ada, semuanya on time. Tapi kenapa umat Islam paling banyak tulit, telat, terlambat? Karena dia memenjarakan Tuhan dalam bulan Ramadan. Di luar Ramadan Tuhan orang melu, udah nggak ikut lagi. Maka judulnya dikasih kerjaku adalah ibadahku. Jangan dipahami ibadah hanya sholat. Ibadah bukan hanya puasa. Ibadah bukan hanya waktu di Makkah. Di Makkah disiplinnya, Masya Allah. Waktu di Makkah disiplinnya nggak mau ngupil. Waktu di Makkah nggak mau ngupil karena takut bulu hidungnya gugur. Waktu di Makkah nggak mau congkel gigi, makan daging nyangkut daging ayam, nggak mau ngambil duri pohon kurma atau congkel. Kenapa? Takut, disiplin. Di tempat kita nembak burung merpati, mana ketika sedang di Makkah burung merpati ribuan, nggak berani nangkap. Kenapa? Takut larangan ihram. Ketika di Makkah jilbabnya panjang, bajunya panjang, celananya panjang, menutup aurat. Begitu pulang ke tanah air copot. Pas ditanya wartawan, kok tampilan mbak sekarang beda? Tuntutan skenario. Tuhan dipenjarakan dalam masjid, Tuhan dipenjarakan di bulan Ramadan, Tuhan dipenjarakan di Makkah. Tuhannya tidak ikut ke pabrik, Tuhan gak ikut ke kantor, Tuhan gak ikut ke rumah, Tuhan dipenjarakan. Maka inilah yang dibantah oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Tuhanmu bukan cuma di masjid, Tuhanmu bukan cuma di Mekah, Tuhanmu bukan cuma di Ramadan. Dia bersama kamu di rumah kamu, dia bersama kamu di pabrik kamu, dia bersama kamu di kantor kamu. Tuhan yang kamu sembah di masjid, yang kamu takut bergerak 3 kali. Orang Islam ini saking disiplinnya di masjid, takut bergerak 3 kali. Gatal kepalanya, dia garus sekali. Gatal lagi, sekali. Gatal lagi, berhenti sholat, pergi ke apotek cari obat kurap. Enggak ada orang Islam sholat di masjid, matanya jelalatan ngelihat ke atas. Enggak ada. Kenapa? Disiplin. Orang Islam kalau sholat ke masjid, ngelihat tempat sujud. Kenapa? Disiplin. Takut kalau sholat ngelihat ke atas kelihatan cicak kawin. Tapi kenapa saat mohon maaf ada anak kecil, Pak guyu. Jadi tema kita memang singkat tapi maknanya padat sekali. Kerjaku adalah ibadahku. Kira-kira bisa kita bawa disiplin dalam masjid ini keluar masjid? Tadi saya dikasih tahu, Ustadz Somad baru sampai tadi dari Jember. Ustadz silakan istirahat di kamar atas. Nanti jam 2.30 kita jalan. Saya setel jam 2.25. Saya bangun jam 2.25, cuci muka, peci merah, sorban hijau. Saya heran kenapa sorban di tas ada 3, yang saya pakai hijau. Ternyata saya sudah feeling ini akan pergi ke Go Green. Memang sampai nangkene green kabeh. Green luar biasa. Hah? Jadi jam 2.25 saya bangun, cuci muka, pakai peci, pakai sorban, saya turun. Turun sampai ke bawah 2.30. Kenapa? Kalau saya tidur setengah jam, insya Allah nggak akan ada yang bangun nih. Semua maklum, Ustadz masih lelah, masih capek. Dan saya pun sudah siapkan dalilnya.
Saya ini kan yang ceramah, saya ini kan yang ngomong. Jadi kalau saya hari ini ngomong, mari kita disiplin, mari kita on time, mari tepat waktu. Ini ustaz-ustaznya kan ngomong, alah tadi dia terlambat. Itu kalau kita ngomong nggak sesuai dengan perbuatan kita, nendang dia ke dalam. Saya kalau ada jadwal ceramah jam 8 pagi di kantor dinas, jam 7.45 saya sudah sampai di parkir. Terus kalau Ustadz sampai di parkir, Ustadz ngapain? Buka laptop, nulis. Saya nggak langsung masuk ke dalam, saya tetap jaga harga diri saya. Ini bukan Ustadz kaleng-kaleng. Saya tetap nunggu di telepon. Saya tetap di mobil, saya buka laptop, saya nulis. Habis itu mereka telepon kan, panitia. Ustadz Somad sudah di mana? Saya di jalan. Saya kan nggak bohong, saya memang di jalan. Kami lagi nunggu nih Pak Ustadz. Oke, I'm coming. Nah, saya tutup laptop, saya datang. Macet ya Ustadz ya? Ya lumayan, kata saya. Kenapa Ustadz demikian? Yang mendidik Ustadz untuk disiplin ini siapa? Saya dengan Habib Rifki ini beda dua. Pertama beda nasab, yang kedua beda nasib. Saya ditinggalkan orang tua saya saat kelas 2 SD. Beliau pindah ke Riau, saya tinggal di Sumatera Utara. Saya tinggal di rumah paman saya. Kalau tinggal di rumah orang tua, kita bangun lambat dibangunin. Kita mau apa? Karena kita adalah buah hati belayan jiwa, siang dan malam disayang-sayang. Tapi kalau tinggal di rumah orang, kita akan sangat disiplin. SMP, saya pindah ke kota namanya Kisaran, Kabupaten Asahan. Di rumah kakak ibu saya. SMA, saya pindah ke Medan, Sumatera Utara sampai 95. Jadi disiplin ini saya memang dididik Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan nasib saya. Jadi sampai sekarang, walaupun saya ustadz, walaupun saya dosen, walaupun saya penceramah, boleh tanya Ustadz Endrik, pernah saya terlambat? Tidak. Kenapa? Karena tertanam dalam diri saya, kamu tidak boleh terlambat Abdul Somad. Saya selalu tanya Ustadz Endrik, kita berangkat jam berapa? Kita berangkat nanti jam 4 lewat 10. Oke, berarti saya mesti bangun jam 3.30. Saya mesti mandi dulu. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin di luar. Nah, ini jadwal ke Jawa Timur ini 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Gak boleh lebih dari 3 malam. Kalau lebih dikhawatirkan buka cabang. Maka selama 3 malam, tadi malam saya mandi dulu. Memang saya sudah diajarkan ibu saya dari kecil terapi mandi sebelum subuh. Supaya kalau saya pergi ceramah subuh, saya berpelukan dengan tamu-tamu, mereka tidak mencium badan saya asam. Saya pakai parfum, saya pakai minyak wangi. Kebetulan tinggal di kamar. Dan memang biasa parfum yang agak mahal sengaja saya tinggalkan. Biasanya diminta jamaah. Saya biasanya dapat parfum itu dari mereka nih, dari Habib Muhammad bin Anis, masih ada di kamar saya simpan. Dari kayu gaharu, saya simpan di kamar. Itu memang nggak saya bawa kemana-mana. Itu dipakai sedikit, karena itu harganya mahal. Kalau sampai saya bawa, dipakai teman, itu meleleh air mata saya. Dikasih Ustadz Luqmanul Hakim, botolnya kecil. Pas saya cek waktu ke Makkah, saya tanya, ini dikasih teman saya ini harganya berapa? Dia sebutkan, hampir tangkai jantung saya copot. Mahal. Dikasih Ustadz Salim Afillah, dikasih oleh Habib Rifki Al-Hamid. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kelimpahan rezeki insya Allah. Kenapa mereka ngasih saya parfum? Karena mereka tahu setiap ketemu jamaah, jamaah akan cium tangan, jamaah akan cipika-cipiki. Maka kuku. Dulu masih ingat waktu SD, kuku hari Senin diperiksa. Ujung jari dipegang sama guru. Panjang. Maka sebelum kesini saya potong kuku. Alhamdulillah, pagi sebelum ke airport, saya gunting bulu hidung. Makanya tadi waktu Ustadz Luqman ngomong, ada orang. Saya bilang, Alhamdulillah. Ada gunting khusus yang ujungnya melengkung.
Kata ibu saya, kamu anakku laki-laki pertama, jadi contoh bagi adik-adikmu nanti. Kalau mandi, itu lututmu ke ketiak. Supaya jangan sampai orang pingsan kalau orang duduk dekat kamu. Nanti dia belikan deodoran. Tapi ada juga makanan-makanan untuk membersihkan perut. Dulu ada namanya garam Inggris. Kalau dimakan pagi, mencretnya sampai sore. Untuk menghentikannya, diambil kunyit, diambil beras, disangrai gonseng di atas kuali nggak pakai minyak sampai menguning, lalu kemudian digiling kayak kopi, disaring, minum untuk menghentikan mencret. Jadi ibu tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, menyusukan, mengandung lagi, melahirkan lagi, tapi juga memperhatikan kebersihan anak-anaknya. Ini celana nggak boleh sampai ujung lipatannya 2. Diajarkan cara nyetrika. Ini ujungnya mesti 1. Jangan sampai 2. Nggak rapi, nggak bersih. Ini kalau pakai punya baju dalam warna putih, mesti jangan sampai ketiaknya kuning sama kerahnya hitam. Bagaimana caranya? Digosok pakai sabun telepon. Ada di Jawa sabun telepon. Sabun peta 4, merek telepon. Dioleskan sabunnya ke ketiak dengan ketengkuk, dijemur tapi jangan sampai kering. Kira-kira 15 menit panas, dikucek. Kenapa nggak pakai pemutih? Karena kalau pakai pemutih nanti karetnya hilang dan sobek lapuk. Jadi kami memang pendidikan dari rumah itu diajarkan bersih pakaian, bersih gigi. Itu ambil daun bambu. Daun bambu diambil, dibakar. Setelah daun bambu diambil, dibakar, arangnya digosokkan ke gigi. Supaya karat-karat getah yang menempel di gigi, karena suka minum teh. Akhirnya saya gosokkan, pas saya lihat tetap kuning juga. Loh, kok enggak hilang ya? Akhirnya saya pergi ke dokter gigi. Dokter gigi, kata ibu saya, ambil itu daun bambu, bakar, karena daun bambu ini tajam seperti ilalang. Gosokkan. Kenapa udah saya gosok kok tetap enggak putih bersih gigi saya? Kata dokter ngasih tahu, Ustadz, gigi manusia itu 2 jenis. Yang pertama putih bersih, yang kedua putih gading gajah. Ustadz kebetulan dapat jatah yang putih gading gajah. Jadi memang nggak bisa putih murni. Nah, ini saya mau ngasih tahu, bukan saya nggak gosok gigi, memang begini bawaan. Jadi artinya apa? Bahwa kita ini diajarkan untuk pendidikan keluarga anak-anak kita. Tapi Pak Ustadz, bagi kami yang sudah menjadi karyawan, pekerja, tidak ada alasan untuk tidak merubah diri. Kenapa? Orang yang kotor, jorok, suka buang sampah, kalau dia tinggal di negeri sistemnya bersih, dia jadi ikut bersih. Makan permen karet, letak di atas bawah meja. Puntung rokok, buang sembarangan. Upil di bawah meja. Orang yang tinggal di negeri yang sistemnya ketat, dia tidak akan buang puntung sembarangan, dia tidak akan buang permen karet di bawah meja. Kenapa? Karena ada denda. Kalau ketahuan 1 puntung, $50. Kalau ketahuan 1 permen karet, $50. Jadi ternyata Islam tidak hanya mengajarkan kebersihan, tapi juga ada punishment, ada hukum. Berzina, cambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, lempar batu sampai mati. Kalau dia mencuri, potong tangan. Kalau dia mencolok mata, al-ainu bil aini, matanya kamu sakiti, balas mata dia. As-sinnu bis sinni, giginya kamu patahkan, patahkan juga gigi dia. Wal juruha qisas, kalau kamu dilukai, lukai juga dia. Nah, jadi manusia disadarkan dengan tausiah, dengan khutbah, dengan ceramah, tapi juga mesti ada hukum. Karena Islam ini bukan sekedar nasihat, ada hukumnya. Itulah yang disebut dengan Islamic law, hukum Islam, atau yang dikenal dengan syariat Islam. Nah, jadi
Rasa-rasanya dalam perjalanan kami, satu-satunya tempat 5 ustadz dibawa dalam satu perusahaan, rasanya baru sekali ini ya Ustaz Lukman ya. Artinya apa? Kalau sampai bulan depan kami dapat laporan nggak ada perubahan, ini kegagalan kita Ustaz. Satu sisi ini memang kebanggaan kami luar biasa nih. Foto nih 5. Jangan tepuk tangan dulu Pak, jangan. Tepuk tangannya bulan depan. Kalau sampai ditelepon, tolong Habib Muhammad bin Anis, kalau beritanya membahagiakan sampaikan ke saya. Siap. Tapi kalau tidak, jangan sampaikan, karena saya di antara kita ini kan saya yang paling tua. Nah, itu, jadi jantung udah nggak kuat. Mudah-mudahan kita semuanya berubah menjadi lebih baik, insya Allah. Ustadz Somad di mana-mana ceramah itu jamaah tahu berapa lama dia tausiah. 600 ml, 60 menit. Itu kalau sendirian. Kalau beramai gini cukup 10 menit. Dan ternyata setelah saya lihat jam sudah 20 menit. Ini sudah melanggar kode etik. Membeli jubah katun dibawa ke Mekah. Cakep. Saya tidak lagi berpantun karena sudah diambil Ustadz Salim Afillah. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Boleh nanya? Boleh. Apa pertanyaannya? Apa hukum sholat di toilet? Kamu kalau mau ngetes saya jangan telepon-telepon. Jangan ngetes-ngetes saya. Kamu ini haters ya. Saya ini lovers Ustadz. Terus kenapa kamu ngetes saya sholat di toilet? Toilet itu kan tempat jin, tempat setan, tempat najis, tempat kotor. Saya kerja Pak Ustadz di perusahaan. Supervisor saya ngelarang sholat, nggak boleh sholat. Karena prinsip perusahaan saya, time is money. Waktu adalah uang. 5 menit zuhur, 5 menit asar, 10 menit habis waktu, habis uang. Nggak boleh sholat. Tapi dalam lubuk hati paling dalam, saya sebagai seorang muslim, saya mesti sholat. Terus gimana cara kamu sholat? Saya ambil handuk, saya masuk ke toilet, saya gelar di toilet, saya sholat di dalam Pak Ustadz. Kenapa kamu nggak pulang aja? Nggak ada tempat kerja di Indonesia Pak Ustadz. Pekerjaan yang menurut kita membosankan, atasan yang menurut kita memuakkan, tempat kerja yang menurut kita nggak mengenakkan, itu adalah tempat yang dirindukan para pengangguran. Istri yang menurut kita membosankan, menjemukan, 4L, lu lagi, lu lagi. Itu adalah istri yang diidam-idamkan, dimintakan dalam tahajud tengah malam oleh jombloan sejati. Maka bersyukurlah kepada Allah punya tempat bekerja yang memperhatikan sholat, memperhatikan spiritual mental, memperhatikan ibadah kepada Allah. Ini nikmat besar. Mudah-mudahan kita bisa saling jaga dan kita semua terjaga imannya, terjaga amalnya, terjaga kerjanya, terjaga juga ibadahnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan oleh Ustadz Somad. Banyak kesilapan-kesilapan, saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilapan. Bunga yang kembang menjadi kuncup. Bunga yang kuncup bukan karena perbuatan zalim. Cakep. Saya tidak pakai pantun penutup karena sudah dihabiskan Ustadz Lukmanul Hakim.